Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 kelas Bahasa Indonesia 1 akan mempresentasikan terkait penelusuran referensi kredibel dan pengelolaan Mendeley. Next slide. Sebelumnya, perkenalkan, saya Safa Kamila dengan NRP 500 dan rekan saya. Fiselina Salihah dan RP 104. Dan saya Najwa Adinanet dengan NRP akhir 028. Referensi. Menurut KBBI, referensi adalah sumber acuan, rujukan, petunjuk. Dari sinilah kita ketahui bahwa untuk menulis karya ilmiah, baik itu jurnal, paper, dan lain sebagainya, kita memerlukan referensi sebagai dasar bagi kita untuk berpikir, juga untuk membantu kita menjadi pondasi agar tidak keluar dari bahasan yang akan dibahas pada karya ilmiah tersebut. Next. Referensi yang kredibel. Referensi yang kredibel merupakan referensi yang berisi informasi aktual dan dapat dipertanggungjawabkan, serta disajikan secara sistematis yang memiliki tingkat keterbacaan yang baik sesuai kaidah. Next. Mengapa perlu referensi yang kredibel? Karena dalam menulis karya ilmiah diperlukan informasi yang akurat untuk menunjang isinya, sehingga karya ilmiah menjadi berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan, juga memperkecil resiko terjadi kesalahan pada teori. Next. Kriteria referensi yang baik. Yang pertama, relevan. Relevan yakni sesuai dengan topik, metode, maupun area dilakukannya penelitian atau isi dari karya tulis ilmiah yang disusun. Yang kedua, mutakhir. Mutakhir yaitu referensi dipublikasikan dalam kurun waktu yang tidak terlalu jauh. Secara umum, standar jangka waktu publikasi referensi ini antara 5 sampai 10 tahun terakhir. Dan yang ketiga, benar. Kriteria benar artinya referensi tersebut ditulis dengan benar sesuai kaidah ilmiah serta gaya kutipan yang diadaptasi. Next. Selanjutnya adalah referensi yang kredibel pada buku, jurnal, dan lainnya. Jadi untuk buku harus tertera ISBN menggunakan gaya bahasa formal dan lain-lainnya. Dan untuk jurnal itu harus tertera ISSN, baik itu PISSN maupun ISSN, dan sudah lulus berbagai penilaian akreditasi seperti Sinta dan lain-lain. Dan untuk lainnya itu tidak menggunakan Wikipedia, blog, dan hal-hal yang dapat diedit dengan mudah. Perlu diperhatikan bahwa buku, jurnal, dan referensi lainnya harus memiliki DOI atau Digital Object Identifier. Next. Selanjutnya adalah langkah mencari sumber referensi, strategi yang dapat dilakukan untuk dapat menyelesaikan penulisan secara efektif dan efisien. Jadi yang pertama itu adalah menentukan topik dan mencari artikel yang berkaitan dengan topik tersebut. Dan ini itu merupakan inti utama dari seluruh isi tulisan yang hendak disampaikan dan akan dikembangkan dengan membuat cakupan yang lebih sempit atau lebih luas. Dan yang kedua adalah memilih dan membaca buku atau artikel yang paling sesuai. Topik ini yang dikembangkan harus dibatasi ruang lingkupnya agar tetap relevan dengan masalah yang dimaksud. Salah satu cara untuk mengembangkan topik adalah dengan brainstorming atau curah gagasan. Dan yang ketiga adalah menggunakan kata kunci untuk mencari sumber yang lebih tepat, dengan cara mempersingkat pencarian melalui kata singkat, padat, jelas, dan bersifat keseluruhan isi dari artikel. Next. Jadi selanjutnya ada referensi. Jadi ini mencakup tentang citasi. Jadi citasi itu dibagi menjadi dua, yaitu in-text citation dan daftar pustaka. Dan untuk in-text citation itu kita gunakan ketika menulis suatu kalimat yang mengutip suatu karya ilmiah lain. Sedangkan untuk daftar pustaka sendiri adalah karya ilmiah apa saja yang sudah kita kutip dalam penulisan ilmiah kita. Nah, di sini kita menggunakan aplikasi Mendeley untuk mencari referensi dengan cepat berdasarkan kata kunci tertentu, memudahkan pembuatan citasi dan daftar pustaka dengan berbagai format APA, Harvard, IEE, dan lain sebagainya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Yang selanjutnya adalah tutorial menggunakan Mendeley. Nah, pertama-tama unduh dan install terlebih dahulu aplikasi Mendeley di webnya. Setelah itu kita akan berpindah ke Mendeley-nya, aplikasi Mendeley. Nah, di sini kita dapat menambahkan referensi dengan menambahkan add new dan import file from komputer. Dan di sini kita akan menambahkan
file PDF mana yang akan digunakan sebagai referensi. Kemudian kita klik open. Nah, kita akan tunggu hingga terupload. Nah, di sini sudah muncul referensi yang kita gunakan. Kemudian, jika kita menggunakan referensi dari web, kita dapat, misalkan kita akan mengakses Kompas dengan berita Merdeka Belajar. Nah, di sini terdapat berita terkait konsep Merdeka Belajar. Nah, misalkan kita mengutip dari berita di sini, kita dapat menambahkan referensi melalui extension Mendeley di sini. Kemudian kita akan menunggu. Setelah muncul di sini, kita akan klik di sini. Nah, kita karena di sini bentuknya adalah web page, kita memilihnya web page, kemudian judulnya apa, kemudian ditambahkan siapa penulisnya. Di sini penulisnya adalah Irfan Kamil. Untuk penulis sendiri, nama belakang, koma, nama depan. Berarti Kamil, koma, Irfan. Nah, dikarenakan di sini terdapat dua penulis, nah kita akan enter untuk menambahkan penulis kedua. Nah, kemudian kita akan menambahkan tahun berapa beritanya rilis. Kemudian setelah itu kita akan menambahkan di Add to Mendeley. Nah, untuk selanjutnya eh, kita akan cek apakah sudah masuk di aplikasi Mendeley-nya. Nah, di sini sudah muncul ya tadi mengenai konsep belajar Merdeka Belajar. Kemudian apabila kita mengambil referensi dari buku di Google Book, kita juga dapat menambahkan referensinya di Mendeley. Misalkan menggunakan buku yang ini, buku Merdeka Belajar, kemudian kita akan menambahkannya dengan Mendeley Web Importer. Nah, di sini bukunya Merdeka Belajar di sini sudah lengkap. Ini bisa di referensi type-nya bisa diganti dengan book. Judulnya sudah ada, penulisnya sudah ada, tahun penerbitan sudah ada, kemudian abstrak, dan jika ada ISBN bisa ditambahkan ISBN. Sudah. Kemudian kita akan add to Mendeley. Nah, kita akan cek lagi apakah sudah ada di Mendeley. Ternyata sudah terupload di Mendeley. Kemudian yang selanjutnya kita akan tutorial cara bagaimana menambahkan citasi di suatu karya tulis kita. Nah, misalkan kalimat terakhir ini, di kalimat terakhir ini saya menggunakan referensi, dan saya akan menambahkan referensinya dengan mention reference dan Mendeley cita. Nah, kita harus mengarahkan kursornya di bagian belakang kalimat. Nah, kemudian misalkan saya mengambil kalimat terakhir ini dari buku yang Merdeka Belajar tadi. Nah, untuk menambahkan citasinya, kita centang di buku Merdeka Belajar, kemudian insert one citation. Nah, di sini akan muncul citasinya. Kemudian misalkan
di kalimat ini saya menggunakan citasi dari jurnal ini, kemudian akan ditambahkan insert one citation. Nah, untuk mengganti tipe citasi, kita dapat menggantinya di sini. Bisa dengan EAAA atau American Medical Association. Tinggal memilih saja. Misalkan saya akan menggunakan American Medical Association. Kemudian update citation style. Nah, di sini citasinya menjadi berubah jadi 1 dan 2. Kemudian untuk menambahkan daftar pustaka, kita PC.3, kemudian insert bibliografi, dan kita harus meletakkan kursor di lokasi daftar pustaka, kemudian continue. Seperti itu. Kemudian di sini akan muncul daftar pustaka yang sudah kita gunakan di atas. Baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kekurangannya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.